Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Athar Salafus Salih yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada halaman 149, tepatnya yang berkaitan dengan menjauhi perusak pahala amalan puasa. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang rukun-rukun puasa. Di antaranya adalah kita meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan lain sebagainya. Maka barang siapa melakukan salah satu dari pembatal tersebut, maka puasanya batal, tidak sah pada hari itu, sehingga wajib baginya untuk mengulangi atau melakukan qadha puasa, melakukan ibadah puasa tersebut di hari yang lainnya. Adapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Ya, puasanya tetap sah, cuman pahalanya kita tidak dapatkan kalau kita melakukan hal-hal berikut ini. Jadi ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita berpuasa hanya dapat haus dan lapar saja, tidak dapat pahalanya gara-gara kita melakukan beberapa hal ini. Di sini Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala membawakan dua perkara, ya, dua poin yang berkaitan dengan perusak pahala puasa kita. Dan nanti kita akan lanjutkan tentang adab-adab puasa. Maka perlu kita menjaga adab-adab puasa itu apa saja. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan, puasa pada hakikatnya mencegah anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa serta mencegah perut dari makan dan minum. Seperti halnya makan dan minum dapat merusak puasa seseorang, maka perbuatan dosa juga dapat merusak pahala atau ganjaran puasa sehingga menjadikannya seperti orang yang tidak berpuasa. Dan di antara perusak-perusak amalan tersebut adalah yang pertama, perkataan dusta dan sumpah palsu. Ya, berbohong dalam perkataan dan dalam persaksian, ya. Dan waktu sumpah pun dia juga berbohong, ya, palsu, maka ini bisa menghancurkan pahala puasa kita. Artinya puasanya tetap sah, iya, gugur kewajiban, iya, tapi nggak dapat pahala sama sekali. Maka waspadalah. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia tetap mengamalkan perbuatan yang dusta, yang bohong, maka Allah tidak memiliki kepentingan untuk membalas amalannya meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1903 dan juga hadis nomor 6057. Abu Dawud juga meriwayatkannya dalam hadis yang nomor 2362, At-Tirmidzi hadis nomor 716, Ibnu Majah hadis nomor 1689 dan yang lainnya. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalau seseorang masih saja melakukan kata-kata yang bohong, ya, bohong dalam bersaksi, bohong dalam jual beli, bohong dalam perkataan apapun saja, pasti bohong dia. Atau melakukan kebohongan
penipuan, ya, mengurangi timbangan, itu termasuk kebohongan dalam perbuatan, ya, mengurangi literan, takaran, ya itu juga termasuk kebohongan. Maka waspada, ya, para pedagang apapun harus jujur. Barang asli dibilang asli, yang KW dibilang KW, jangan dibohong-bohongi, ya, jangan mentang-mentang penjualnya culun akhirnya dibohongi, dikurangi takarannya, timbangannya. Ingat, walaupun orang tersebut tertipu oleh Anda, tapi ingat, dia juga akan mengambil pelajaran dari kejadian itu. Bisa jadi di rumah dia akan menimbang lagi berapa kilo tadi yang dibeli. Oh, ternyata berkurang. Berarti Bapak Fulan itu jualnya bohong. Nah, akhirnya nggak laris lagi. Itu hukuman di dunia. Jadi nggak berkah Anda. Apalagi di akhirat Anda dapat dosa. Sudah gitu puasanya juga bisa hanyut, bisa hancur pahalanya. Maka waspada. Berbuat jujurlah. Karena kejujuran adalah kebaikan bagi kita semuanya. Dalam jual beli jujur, dalam berkata-kata jujur. Jujur aja apa adanya, sampaikan. Itulah kebaikan bagi kita. Dalam kita bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, ya. Jangan sampai karena ingin tujuan-tujuan tertentu akhirnya Anda berbohong. Ya. Ingat, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walaupun orang manusia sedunia ini bisa Anda tipu, tapi Allah tahu bahwa Anda telah berbuat penipuan. Maka waspadalah. Ingat hadis ini, barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan dalam perkataan ataupun kebohongan dalam perbuatan, maka Allah nggak butuh. Dia mau puasa, mau meninggalkan makan, mau minum, nggak butuh. Artinya apa? Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Rugi, Pak. Hanya dapat apa berarti? Hanya dapat haus dan lapar. Sungguh rugi. Ya. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Dan itulah kerugian yang sangat nyata. Yang kedua, perbuatan sia-sia, kotor dan keji. Ya, perbuatan sia-sia, kotor dan keji. Ini harus kita tinggalkan selama kita bulan Ramadan. Ya, menonton film-film yang nggak baik, yang membuka aurat, televisi yang menampilkan aurat, ya, atau di handphone melihat aplikasi-aplikasi yang di situ banyak maksiatnya, banyak dosanya, ya, yang sia-sia saja itu bisa membuat pahala puasa kita hancur, apalagi yang dosa, yang maksiat, tambah lagi, ya, maka harus perhatikan. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal laghwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika falyaqul inni shaim, inni shaim." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Namun puasa itu juga harus menahan diri dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak senonoh, ya, yang ya jelek, ya, yang kotor. Maka jika ada seseorang yang mencela kalian, maka jika ada seseorang yang mencelamu, mencacimu, mengata-ngataimu dengan kata-kata yang kotor, atau melakukan tindakan bodoh kepadamu, maka katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Nanti kita sama dengan dia. Nah, hadis ini di sahih, ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, hadis nomor 1996, dan juga Al-Hakim jilid 1 halaman 430 sampai 431. Lihat kitab Shahihul Jami' jilid yang kelima halaman 88. Jadi kita harus tinggalkan kata-kata yang kotor, obrolan-obrolan yang jorok, yang mengarah kepada hal-hal yang
keji, yang mungkar, perzinahan dan lain sebagainya, aurat wanita dan lain sebagainya. Ini harus kita tinggalkan. Maka subhanallah, poin yang penting untuk kita pahami dari dua hadis ini saja. Nah, kita bisa mengambil pelajaran yang besar, yaitu bahwa puasa itu selain melatih kita untuk bisa sabar, menahan lapar dan haus, itu juga melatih kita untuk berakhlak mulia, di mana kita dianjurkan dan memang diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang buruk tadi. Perkataan yang bohong, perkataan yang jorok, yang kasar, ya, atau perbuatan yang menipu, ya, menipu orang dan lain sebagainya, nggak boleh. Lihat, akhlak-akhlak itu betul-betul dididik saat kita puasa, sehingga biar puasa kita betul-betul apa? Sempurna. Puasa kita betul-betul apa? Mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalau kita puasa tapi kata-katanya masih kotor, omongannya masih jorok, ya, masih bohong juga sama orang, masih juga jual beli dengan cara menipu, masih juga memanipulasi data kalau di perkantoran, ya, atau korupsi, lihat, nggak dapat dia pahala, dia hanya dapat haus dan lapar, rugi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Berapa banyak, ya, menunjukkan banyak sekali. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun bagian yang dia raih dari ibadah puasanya itu hanyalah lapar dan haus semata. Jadi puasa, banyak orang puasa, tapi pahalanya cuma dapat apa? Haus dan lapar. Nggak dapat pahala artinya. Hanya sekedar haus dan lapar, menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Kenapa tadi? Karena tadi melakukan hal-hal yang bohong, kata-katanya bohong, ya, akhlaknya masih buruk, sehingga pahalanya hancur. Makanya kita latih dari sekarang, kita jaga mulut kita dari perbuatan yang bohong, kata-kata yang bohong, cerita-cerita bohong, ataupun menipu orang dan lain sebagainya, agar puasa kita betul-betul sempurna dan akhlak kita baik. Makanya inilah kunci kenapa puasa itu diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Ini karena dilatih, ini puasa yang benar, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan, tapi juga menahan diri dari berkata yang borok, yang jorok, yang tidak jujur, yang bohong, ya. Kemudian perbuatan kita juga dijaga dari hal-hal yang dosa dan maksiat. Oleh karena itu, hendaknya ketika kita berpuasa, kita juga jaga anggota badan kita untuk berpuasa dari kemaksiatan, sehingga betul-betul kualitasnya bagus. Nah, hadis yang terakhir itu, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala, dapatnya hanya haus dan lapar. Itu hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 1690, Ad-Darimi di jilid yang kedua halaman 211, Imam Ahmad di jilid kedua halaman 373 dan juga 441, dan Al-Baihaqi di jilid yang keempat halaman 270 dari jalan Sa'id Al-Maqburi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inilah beberapa hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Maka kita harus waspada, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita akan beralih pada pembahasan yang ke F, ya, poin yang ke F, yaitu adab-adab berpuasa. Ini pada halaman 150, kita harus memiliki adab-adab berpuasa yang baik, biar puasa kita berkualitas, pahalanya sempurna, sehingga kita betul-betul mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang melimpah dari sisinya, dan keridhaan Allah Jalla wa Ala. Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan, ibadah puasa memiliki adab-adab yang mulia, di mana seorang hamba yang berpuasa hendaknya menjaga adab-adab ini dan berhias diri dengannya, sehingga
ia akan dapat meraih pahala sempurna dan ganjaran besar dari ibadah puasa yang ia kerjakan. Dan di antara adab-adab puasa itu adalah yang pertama, bersungguh-sungguh dalam makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Seseorang yang hendak berpuasa sangat disunahkan untuk makan sahur, sebab di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, terdapat barokah, keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1923, Imam Muslim hadis nomor 1096, dan Ad-Darimi hadis nomor 1702. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan Allah Ta'ala beserta para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sahuru akluhu barakatun, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur itu makannya adalah berkah. Maka janganlah kalian tinggalkan sahur tersebut walaupun hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid yang ke-10 halaman 15. Ibnu Abi Syaibah pun juga meriwayatkannya di jilid yang ketiga halaman 8, dan selainnya juga meriwayatkan hadis tersebut. Silahkan lihat di kitab Sahihul Jami' hadis nomor 2945. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa makan sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Makanan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan yang banyak. Manfaatnya bisa buat kita dalam tubuh kita sehingga sehat waktu berpuasa, dan juga mendapatkan pahala yang besar, dan juga termasuk dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya itu akan mendatangkan cinta Allah Jalla wa'ala. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan sahur. Jangan kita tinggalkan, walaupun hanya sekedar minum dengan seteguk air minum. Mungkin bangun tidur kita tidak nafsu makan, atau lauknya kurang enak, sayurnya kurang enak, atau memang sebenarnya enak, cuma karena bangun tidur perasaan nggak nyaman, ya kurang nikmat untuk makan makanan yang besar. Maka minumlah air, minimal minum air. Kalau ada kurma, makan kurma. Itu insya Allah sudah cukup buat sahur kita. Dan itu akan menguatkan tubuh kita ketika kita berada di siang hari dalam keadaan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan tadi bahwa Allah dan para malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Allah Subhanahu Wa Taala solawat, maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada seorang hamba. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memuji orang tersebut di hadapan para malaikat. Allah akan sebut nama ini, nama orang yang sahur ini. Allah akan puji-puji dia, Allah akan sanjung dia, dan Allah akan ampuni dia, dan Allah akan rahmati dia. Adapun malaikat bersolawat kepada seorang hamba, artinya malaikat mendoakan hamba tersebut dengan doa-doa yang baik, dan malaikat pun memintakan ampun untuk hamba tersebut, sehingga Allah ampuni hamba tersebut dan Allah permudah segala urusannya. Nah, ini dengan sahur ya, makan enak itu dapat pahala banyak, luar biasa. Alhamdulillah. Hidangan sahur yang paling afdol, yang paling utama adalah buah kurma. Ya, kurma apapun jenisnya, mau kurma ajwa, mau kurma sukari, mau kurma tunis yang ada batangnya, ataupun apapun, semua kurma masuk dalam hadis ini. Jadi
makanan yang paling utama, menu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdol untuk kita buat sahur ataupun untuk buka puasa juga termasuk, itu adalah kurma. Rasulullah SAW bersabda, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 2345, Ibnu Hibban hadis nomor 3466, At-Ta'liqatul Hisan, Al-Baihaqi jilid keempat halaman 237, dari jalan Muhammad bin Musa, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah hadis nomor 562 dan Sahihut Targhib wa Tarhib hadis nomor 1072. Ini riwayat-riwayat seperti ini sekali lagi Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala akan bawakan di semua pembahasan itu. Ya, beliau akan bawakan riwayatnya dari mana sehingga jelas. Dalilnya itu jelas sahih, betul-betul valid dari Rasulullah SAW. Jadi kita mantap gitu. Nah, ini ciri khas kitab-kitab para ulama itu demikian. Jadi dijelaskan rujukannya dari mana, kitabnya mana, sehingga hadisnya itu betul-betul kita yakini ini betul dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja apabila tidak didapati kurma, maka boleh dengan hidangan apa saja. Bahkan sahur tetap sangat dianjurkan meskipun hanya dengan meminum seteguk air, seperti hadis tadi ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu walau bijur'atin min ma'in. Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban hadis nomor 3467, At-Ta'liqatul Hisan, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lihat Sahihut Targhib wa Tarhib hadis nomor 1071. Nah, ini luar biasa ya. Walaupun minum air putih, monggo walaupun minum air putih. Atau misalnya nggak punya kurma, punyanya pisang, ya pisang silahkan. Atau pakai pepaya, atau pakai apapun. Atau pakai nasi sama tempe, nasi sama sayur, boleh. Bebas untuk makanan itu. Cuman kalau bisa ada kurma, itu lebih afdal pakai kurma dulu, habis itu baru makan lauk yang lain. Pakai nasi kah, atau pakai rendang, apapun, menunya bebas ya. Cuman dianjurkan harus ada kurma. Sekarang kurma murah kan, insya Allah bisa beli ya. Dan banyak orang sedekah sekarang, kurma melimpah, alhamdulillah. Walaupun di Indonesia mungkin nggak banyak atau mungkin nggak ada ya. Mungkin ada beberapa yang tumbuh pohon kurmanya, tapi untuk berbuah dengan lebat itu kayaknya belum ada sepertinya. Kalau ada ya silahkan komentar aja di kolom komentar. Nah, kalau ada, tapi setahu saya belum ada ya. Adanya di Saudi Arabia, di beberapa daerah ya. Dan alhamdulillah bisa sampai sini. Ini di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Sekarang yang jualan kurma apalagi Ramadan, wah melimpah, Pak. Laris manis. Ya, kalau Anda mau dagang jual kurma deh Ramadan ini yang bagus ya, nanti insya Allah laris. Nah, ini di antara kemudahan sehingga kita bisa mengamalkan sunnah ini. Makan kurma saat sahur dan juga saat buka nanti. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar. Jarak selang waktu antara mulai sahur dan masuknya waktu sholat kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, kira-kira demikian. Sebagaimana telah dijelaskan dulu ya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ia mengabarkan bahwa mereka pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bangkit untuk mengerjakan sholat subuh. Maka Anas pun bertanya kepada Zaid, berapa lama jarak antara azan dengan waktu sahur? Kan antum sahur sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jarak antum sahur sama Rasul sampai azan subuh tadi berapa? Zaid menjawab, qadru khamsin aw sittin yakni ayat. Ya, kira-kira jaraknya itu 50 sampai 60 ayat. Seperti orang baca 50 sampai 60 ayat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 575 dan juga Imam Muslim hadis nomor 1097. Ya, kalau 50 sampai 60 ayat itu kan random ya, tergantung surat yang dibaca gitu. Ada ayat-ayat yang pendek ya, ada ayat yang panjang.
Wallahu a'lam takdirnya berapa, dikira-kira aja untuk menitnya itu berapa. Nah, 1 jam sebelum azan juga insya Allah cukup ya untuk makan ya. Makan, kemudian habis makan kan ada butuh minum, kemudian mungkin duduk-duduk sebentar, sikat gigi, beres-beres, ke masjid azan. Nah, wallahu taala alam untuk jarak hitungan kita menitnya itu berapa ya? Wallahu a'lam. Tergantung. Kalau ayat itu memang tergantung panjang pendeknya kan gitu. Ya. Dan hendaknya memanfaatkan waktu sahur untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa yang akan masuk surga, mereka punya ciri-ciri. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur ya, maka mereka senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-18. Kemudian adab yang kedua, banyak membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, berzikir, dan berdoa. Jadi waktu siang hari atau malam hari di saat bulan Ramadan, apalagi waktu siang hari dalam keadaan puasa itu, perbanyak membaca Al-Quran. Banyak sholat sunnah, berzikir dan doa. Gunakan yang terbaik. Jangan banyak tidur. Jangan banyak apa? Jangan banyak tidur. Ya, jangan banyak tidur. Baca Al-Quran, zikir, doa, istighfar. Nah, seorang hamba yang sedang berpuasa Ramadan sangat dianjurkan untuk banyak beramal soleh di bulan yang penuh berkah ini, di mana amal-amal soleh dilipat gandakan kadar pahalanya. Karena itu, hendaklah setiap muslim bersegera dalam beramal soleh dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, seperti membaca Al-Quran, banyak mengerjakan salat, banyak bersalawat kepada Nabi SAW yang sesuai dengan sunnah, banyak berzikir, beristighfar, membaca zikir pagi dan petang, banyak memanjatkan doa, serta menolong orang dan bersedekah. Dan semua ibadah ini harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta amalan para salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Salah satu amalan berpahala besar yang bisa diupayakan adalah berlomba-lomba dalam menghidangkan makanan untuk berbuka puasa. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti apa yang diraih oleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi hadis nomor 807, Ibnu Majah hadis nomor 1746, Ibnu Hibban hadis nomor 895, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 6415. Nah, ini hadis luar biasa. Jadi kita banyak amal soleh di bulan Ramadan. Di antaranya yang kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda adalah kita memberikan makanan kepada orang berpuasa untuk buka puasa di waktu dia buka puasa. Gitu maksudnya. Bukan siang hari orang puasa, "Mas tak kasih makan ya, makan sekarang." Ya jangan, Pak. Batal dosa loh. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya apa? Jadi orang berpuasa lagi mau buka, kita kasih makanan. Bawa ke masjid, bawa ke rumahnya masing-masing misalnya. Ya, atau ada orang yang puasa kemudian sore-sore kasih aja pada asar kasih, "Pak, ini buat buka puasa Pak ya," gitu. "Nah, ini buat buka puasa Bu, buat buka puasa Bu." Nah, kita akan mendapatkan pahala orang yang kita kasih makan itu. Orang yang puasa tadi dapat pahalanya dia, kita juga dapat transferan pahalanya dia untuk kita, tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa tadi. Tapi dengan cara apa tadi? Beri makan buka puasa bagi dia. Dan beri makanan yang enak, biar dimakan. Kalau makanannya nggak enak, minumannya nggak enak, ya nggak dimakan Pak. Nggak dapat pahala, ya atau tidak. Makanya kasih yang terbaik. Ya, infak itu yang terbaik, bukan yang sesuai kemauan kita.
ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu celah orang-orang yang ngasih makanan masih pilih-pilih yang terjelek dia kasih. Jangan, yang terbaik dikasih. Nah, itu dalilnya banyak. Nah, kalau dibahas panjang nanti kepanjangan videonya sudah. Cari ya dalilnya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ini. Adab-adab berinfak. Ya. Ada pembahasan tersendiri insyaallah. Kemudian adab yang ketiga, adab berpuasa yang ketiga adalah menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Seorang hamba yang sedang berpuasa wajib menahan akal dan hatinya dari memikirkan perkara-perkara haram serta membersihkan keyakinannya dari segala kesesatan dan hal-hal syubhat. Ia juga wajib menahan matanya dari memandang yang haram, wanita ya, baik di dunia nyata ataupun dunia media sosial. Sekarang ini zaman fitnah. Wanita bangga keluar rumah lupa pakai baju yang lengkap. Bahkan memperlihatkan lekukan tubuhnya. Biar apa? Biar dipuji sama manusia. Biar seolah-olah dialah yang paling cantik di dunia. Na'udzubillah. Setan telah berhasil menggoda dia untuk menjadi sarang dosa bagi laki-laki yang melihatnya. Maka para wanita muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya Anda menutup pakaian Anda dengan jilbab yang syar'i, tutup seluruh tubuh Anda. Ya, sebagian ulama mengatakan kecuali muka dan ke telapak tangan. Kalau Anda bisa pakai cadar tutupi mukanya, itu lebih afdol, lebih utama. Itu sepakat para ulama bahwa lebih utama. Terkait wajib atau sunnahnya itu khilaf, tapi utama iya. Lebih utama. Kenapa? Karena cantiknya wanita dari mana? Mukanya, Pak. Dari mukanya. Nah, ya, sehingga dengan Anda menutupi aurat, maka Anda telah menolong kaum muslimin laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga puasa mereka, menjaga hati mereka, menjaga kesetiaan mereka dengan istri-istri yang ada. Ya, wajib menjaga matanya, ya, menahan matanya dari memandang yang haram. Ia wajib menjaga telinganya dari mendengar yang haram, musik-musik atau gosip-gosip, ya, podcast-podcast yang isinya hal-hal yang haram, ya, wajib ditinggalkan, jangan dengarkan itu. Ia juga wajib menahan lisannya dari perkataan yang haram. Ia wajib menjaga kakinya dari melangkahkan ke tempat-tempat yang haram. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa itu dia enggak dapat pahala, dia hanya dapat apa? Haus dan lapar saja. Hadis ini telah disebutkan tadi ya. Riwayatnya Imam Ibnu Majah, hadis nomor 1690. Ad-Darimi jilid kedua halaman 211, Imam Ahmad jilid kedua halaman 373 dan juga 441, Al-Baihaqi jilid keempat halaman 270 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, adab yang keempat bagi orang berpuasa, hendaknya dia meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan harus lebih menunaikan adab-adab mulia bagi seorang muslim. Tidak boleh sikapnya seperti layaknya orang awam yang jauh dari tuntunan agama. Karena itu, hendaklah ia menjaga sikap, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, dan tutur katanya dari kesia-siaan, dari hal-hal yang sia-sia. Apalagi dari perkara-perkara yang buruk dan merusak. Ya, yang sia-sia saja tinggalkan, apalagi yang haram, yang merusak. Ia harus meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, seperti ngobrol kesana kemari yang tidak ada juntrungnya, atau menonton TV yang di dalamnya banyak musik-musik, banyak wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, dan juga banyak hal-hal haram lainnya, atau main-main, bermain game, Mobile Legend dan lain sebagainya, tinggalkan dulu lah. PUBG apalagi main judi online, waduh tambah parah lagi. Jangan, tinggalkan. Mendengarkan berita gosip, podcast-podcast isinya ghibah sana, ghibah sini, mencela sana, mencela sini, tinggalkan semua. Ya,
waspada di media sosial. Ya, dan sebagainya. Yang sebagiannya tidak bermanfaat dan sebagiannya haram. Ya, obrolan-obrolan ada yang manfaat, tapi banyak juga yang ya obrolan-obrolan yang minimal nggak manfaat, minimal tidak manfaat. Apalagi kalau haram jelas lebih nggak boleh. Maka subhanallah, inilah puasa yang benar, yang akan mendidik kita ini menjadi hamba yang bertakwa totalitas. Ya, tidak hanya sekedar puasa habis itu maksiat lanjut lagi. Ya, nggak ada efeknya. Maka ini jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang sering beredar. Bahwa, kenapa Ustadz itu fulan itu rajin sholat tapi kok kata-katanya kotor, rajin puasa tapi kok perbuatannya kasar kayak gitu, akhlaknya nggak baik? Ya karena nggak diresapi puasanya, sholatnya nggak diresapi. Sudah bagus sholat, sudah bagus puasa, tapi nggak dihayati. Nah, mestinya kita upgrade, ya, perbaiki sholat kita, maksimalkan dengan cara apa? Ini tinggalkan hal-hal yang haram. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang telah disebutkan pada tadi, ya, tentang berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada makan dan minum yang ia tinggalkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1903 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat juga dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1079. Adab yang kelima, menyegerakan berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Apabila matahari telah terbenam, maka disunnahkan untuk segera berbuka. Hal ini termasuk meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh sahabat Amr bin Maimun al-Audi radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang paling cepat berbuka puasa dan paling lambat sahurnya. Athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, hadis nomor 7591, dan disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari jilid yang keempat halaman 199. Maka maksudnya apa? Para sahabat itu orang yang paling cepat berbuka. Maksudnya kalau sudah tiba waktu tenggelamnya matahari, tiba waktu maghrib, maka langsung mereka bismillah, glek, makan kurma, zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru, insyaallah berbuka. Segera. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti segera itu ya udah habis asar makan. Ya enggak, itu enggak pada waktunya itu. Segera maksudnya pada waktunya. Sudah tenggelam matahari, dek, azan, des, azan langsung. Bismillah, makan. Jangan ditunda. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau buka puasa kapan? Nunggu gelap. Oh, belum gelap, belum kelihatan bintangnya, baru kalau kelihatan bintangnya baru makan, baru buka. Kayak gitu. Kita umat Islam, Allah mudahkan. Tenggelam matahari, langsung buka puasa. Azan maghrib, langsung buka puasa. Nah, demikian pula mereka adalah paling lambat sahurnya, maksudnya diakhirkan. Sebagaimana adab sahur tadi, diakhirkan. Ya, jarak antara sahurnya, mulai sahur sampai azan itu 50 sampai 60 ayat, membaca 50 sampai 60 ayat. Nah, seperti itu. Dan bersegera dalam berbuka puasa akan membuahkan kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ya, di dunia dan di akhirat, maka hendaknya kita segera berbuka puasa pada waktunya tentunya tadi. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1957, dan juga Imam Muslim hadis nomor 1098.
Bersegera dalam berbuka puasa juga merupakan bentuk menyelisihi para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang hasan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalud dinu zahiran ma ajjala an-nasul fitr, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Agama ini akan senantiasa menang selama manusia itu kaum muslimin menyegerakan berbuka puasa. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka selalu mengakhirkan buka puasa. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 2353, ya, hadis nomor 2353, Ibnu Hibban hadis nomor 3494 dan juga hadis nomor 3500 dalam At-Ta'liqatul Hisan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 2038. Jadi berbuka puasa itu dilakukan sebelum mengerjakan sholat maghrib. Sebelum mengerjakan sholat maghrib, memang gitu kan? Kan azan langsung apa? Tenggelam matahari, azan, ya muadzin minum dulu, buka dulu, baru azan. Kalau kita tenggelam matahari, waktu tiba waktu maghrib, langsung makan, langsung minum. Bismillah, teklek, makan kurma, zahabat zama'u wabtalatil uruqu wa zahabatal ajru insyaallah. Nah, jadi inilah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hendaklah kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam meneladaninya. Jadi makan ringan aja maksudnya Yazid rahimahullah ta'ala itu, ya, jadi berbuka puasa itu dilakukan sebelum mengerjakan sholat maghrib. Makan ringan aja, ringan. Habis itu sholat maghrib berjamaah di masjid, ya. Habis maghrib baru makan lagi. Kalau mau makan lagi silakan. Atau mau nggak makan kemudian nunggu tarawih dulu Ustaz, nggak apa-apa, silakan. Karena mungkin kalau kebanyakan makan mules, ya, akhirnya ke kamar mandi, atau kebanyakan makan kekenyangan akhirnya berat untuk apa? Untuk sholat tarawihnya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada sebagian yang memang kalau makan harus buka itu harus langsung nasi gitu. Ya mungkin. Tapi ingat jangan sampai telat sholat maghribnya. Nasi nggak apa-apa tapi sedikit aja porsinya, jangan banyak-banyak. Nanti waktunya habis untuk makan, akhirnya nggak sholat berjamaah. Ya, Rasulullah SAW sendiri beliau kalau berbuka puasa apa? Pakai kurma, pakai rutop. Kalau nggak ada ya tamar, kurma basah. Kalau nggak ada ya kurma kering. Nah, tamar itu kurma kering. Kalau nggak ada air, habis itu sholat. Gitu. Ya, kita akan bahas tentang santapan berbuka. Nah, bagaimana itu santapan berbuka? Nah, termasuk dari sunnah Nabi SAW adalah berbuka dengan kurma. Dan apabila tidak ada kurma maka hendaknya berbuka dengan air putih. Hal ini berdasarkan hadis hasan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam yakun rutabatun fatamaratun, fa in lam yakun tamaratun hasawatin min ma'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu kalau berbuka puasa sebelum mengerjakan sholat maghrib, ya, beliau itu berbuka dengan beberapa butir rutop kurma basah. Dan jika tidak ada rutop, nggak ada rutop kurma basah, maka beliau berbuka dengan beberapa butir tamar, yaitu kurma yang kering. Dan jika tidak ada tamar juga, maka beliau minum dengan beberapa teguk air. Nah, ini yang sunnah, ya. Simpel aja, makan ringan aja dulu. Kemudian setelah itu langsung, biar nggak terlalu lamaan bukanya, dan minum sekedarnya, makan sekedarnya, langsung wudhu, cuci mulut, wudhu, kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib mau makan, monggo silahkan. Nah, ini hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud hadis nomor 2356, At-Tirmidzi hadis nomor 696, Ibnu Khuzaimah hadis nomor 2065, Al-Hakim jilid 1 halaman 432, Al-Baihaqi
halaman Al-Baihaqi itu di jilid yang keempat halaman 239 dari Anas radhiyallahu anhu, serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 2040 dan Irwaul Ghalil hadis nomor 922. Nah, ini adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makan apa tadi? Kurma. Kalau bisa kurma basah, kalau nggak ada ya kurma kering, kalau nggak ada baru air minum. Nah, menyuplai nutrisi yang bersifat manis ke dalam tubuh yang kosong akan lebih membangkitkan selera dan sangat bermanfaat bagi badan, sehingga badan pun kembali kuat. Adapun berbuka dengan air menjadikan badan kembali segar setelah seharian berpuasa dan menjadi kering, serta sangat membantu proses pencernaan pada saat menyantap hidangan berbuka selanjutnya. Selain itu, kurma dan air mengandung keberkahan dan manfaat khusus, di mana hal ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini silakan tanya kepada dokter-dokter ahli gizi. Apa saja kandungan kurma? Apa saja manfaatnya? Apa saja hikmah? Kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk makan kurma di saat berbuka, di saat sahur pun demikian, kita pakai kurma. Manfaat kurma itu apa? Apakah sama dengan manisan yang lain, misalnya yang manis-manis yang lain, gula ataupun yang lainnya? Silahkan tanya kepada dokter-dokter ahli gizi, dokter-dokter yang meneliti tentang sunnah nabawiyah atau tibun nabawi. Silahkan tanya. Insya Allah Anda akan mendapatkan fawaid, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, faedah-faedah yang sangat luar biasa, menunjukkan indahnya dan sempurnanya agama Islam. Alhamdulillah kita berada dalam syariat yang luar biasa indahnya, memiliki hikmah-hikmah. Selain mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengajarkan kepada kita makanan-makanan yang bergizi untuk tubuh kita, sehingga badan kita sehat, badan kita kuat, sehingga kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala ketaatan dan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian adab yang keenam bagi orang yang berpuasa, yaitu berdoa pada saat berbuka. Ya, disunahkan untuk memperbanyak berdoa di saat-saat menjelang berbuka puasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu pada saat berbukanya dia memiliki doa yang tidak akan tertolak. Artinya doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 1753, Al-Hakim jilid 1 halaman 422. Ibnu Sunni hadis nomor 481, At-Tayalisi hadis nomor 299 dari dua jalan. Sanadnya dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah jilid yang keempat halaman 342. Al-Busairi dalam jilid yang kedua halaman 81 berkata, ini sanadnya sahih, perawi-perawinya thiqah. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkannya dalam kitab Irwaul Ghalil pada nomor 921 dan Tamamul Minnah halaman 415 dan juga 416 dan Al-Kalimut Thayyib hadis nomor 164. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karena itu, jangan sampai sia-siakan atau lewatkan kesempatan yang baik ini untuk memohon apa saja yang baik bagi kita, baik untuk kehidupan dunia ataupun akhirat kita. Banyak doa aja. Pakai bahasa Indonesia boleh, monggo. Pakai bahasa Jawa silakan, bahasa Padang silakan, bahasa Aceh silakan, mau bahasa Kalimantan, Papua monggo. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian apa saja doa ketika buka puasa? Nah, adab-adabnya ketika berbuka puasa, doanya apanya sunnah itu? Ya, doa berbuka puasa yang paling afdol, yang paling utama adalah doa yang ma'thur, yang ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila berbuka puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal semuanya ya. Jadi habis minum langsung kita membaca bismillah ya, sebelum minum bismillah, minum, kemudian baca zahabadz dhama'u
wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahalanya insya Allah. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, kalau mau lihat riwayatnya silakan di halaman 157. Ya, karena ada sebagian yang mendhaifkan riwayat ini, sehingga nanti akan beredar di bulan Ramadan itu sering beredar hadisnya dhaif, lemah. Antum lihat sini riwayatnya dari siapa? Ya, di sini kita akan bacakan. Hadis ini hasan derajatnya. Hasan termasuk derajat yang bisa diterima, makbul. Ya, walaupun di bawah sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 2357, Al-Baihaqi jilid yang keempat halaman 239, Al-Hakim jilid yang ke-1 halaman 422, Ibnu Sunni hadis nomor 478, dan An-Nasa'i di kitab A'malul Yaum hadis nomor 301, ya, Imam Ad-Daraqutni hadis nomor 2247, dan beliau berkata sanadnya hasan. Ad-Daraqutni sendiri beliau mengatakan sanadnya ini hasan. Ya, juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 2041, dan Irwaul Ghalil hadis nomor 920. Ya, ulama saja sudah menghasankannya. Sudahlah, terima saja dan amalkan. Ya, insyaallah berpahala. Ini doa yang sunnah, ya. Adapun doa-doa lain, silakan dicek riwayatnya, ada nggak hadisnya. Ya, kalau nggak ada hadisnya lebih baik tinggalkan. Nah, demikian Bapak. Adapun apabila seseorang diundang untuk berbuka puasa, maka disunahkan untuk membalas orang yang telah mengundangnya, setidaknya atau minimalnya dengan mendoakan dia. Dan di antara doa-doa dari Nabi SAW adalah lafaznya, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi atau di tempat kalian. Orang-orang yang baik telah menyantap hidangan kalian, dan para malaikat bersolawat mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini doanya, silakan dihafalkan. Ya, tadi saya bacakan lagi. Silakan nanti bisa di pause kemudian diputar mundur lagi, atau di download, dipotong bisa juga. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Insyaallah diulang-ulang nanti lama-lama hafal. Ini kita doakan kepada orang yang menjamu makanan kepada kita, baik untuk berpuasa, buka puasa, ataupun yang lainnya. Nah, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 3854, Ibnu Majah hadis nomor 1747, Ibnu Abi Syaibah hadis nomor 9833, Imam Ahmad juga meriwayatkannya, An-Nasa'i juga meriwayatkannya, Ibnu Sunni juga meriwayatkannya, Abdul Razak dan juga yang lainnya, semua meriwayatkan hadis tersebut. Atau dengan mengucapkan doa, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberiku makanan, dan berilah minuman kepada orang yang telah memberiku minuman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 2055 dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Atau dengan doa yang lain, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah keberkahan pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Ini hadisnya juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 2042 dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Adab yang ketujuh, yang terakhir ini, yaitu mengerjakan sholat tarawih berjamaah dan lain-lainnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk mendirikan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan tanpa paksaan dan dalam menyuruh mereka. Ini karena menunjukkan hukumnya apa? Sunnah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 37 dan juga hadis nomor 2009, dan juga Imam Muslim di hadis nomor 759. Hadis ini muttafaqun alaih.
Ya, demikianlah amalan-amalan yang termasuk di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sifat atau tata cara dan ibadah puasa. Nah, kalau yang terakhir tadi terkait bulan-bulan Ramadan ya, karena tarawih ini kan hanya di bulan Ramadan. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan sekian pertemuan kali ini terkait dengan adab-adab berpuasa dan hal-hal yang harus kita jaga saat berpuasa, kita amalkan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Sehingga Ramadan ini betul-betul kita bisa maksimalkan untuk mentaati Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas dan mengikuti sunnah tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.